Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tripriansa dari MIA 6. Kali ini saya akan membahas tentang kewenangan lembaga-lembaga menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Membahas mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik. Sejarah bangsa Indonesia diwarnai oleh pergerakan politik yang bertujuan untuk membangun sistem politik milik bangsa Indonesia sendiri. Kemudian sejarah mencatat sistem politik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1998 belum menunjukkan sistem politik yang mapan. Jatuh bangun kabinet di Orde Lama, pembalikan demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin dan monotafsir terhadap Pancasila oleh Orde Baru memperlihatkan sistem politik Indonesia terus mencari bentuknya. Pembangunan sistem politik Indonesia menjadi sebuah sistem politik yang mapan. Ia menuntut peran aktif seluruh rakyat Indonesia. Upaya apapun yang dilakukan pemerintah untuk membangun sistem politik Indonesia akan menjadi sia-sia apabila tidak didukung oleh rakyat Indonesia. Selanjutnya, suprastruktur sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Politik sistem adalah satu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input atau masukan atau output atau hasil yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang berarti kota, yang berstatus negara dari kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai hias, yang berarti strategi. Secara umum, sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan di dalam negara atau masyarakat, yang mana kegiatan tersebut berupa alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Selanjutnya, dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antar komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara. Supaya terjadi hubungan fungsional, struktur politik suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Struktur politik negara Indonesia juga terdiri dari dua kekuatan tersebut. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara. Sebagai mesin politik di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dari pengertian ini, maka kalau di Indonesia dapat kita ketahui bahwasanya suprastruktur politiknya terdiri dari DPR, MPR, DPD, kemudian juga ada presiden. Kemudian untuk judikatifnya ada MA, ada MK dan KAYA atau Komisi Yudisial, yaitu suprastruktur politik di Indonesia. Selanjutnya mengenai infrastruktur. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan yang diperlakukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Pada dasarnya, organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain, setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik di Indonesia. Banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi, jika diklasifikasikan terdapat 4 kekuatan sebagai berikut. Yang pertama, partai politik. Politik itu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan anggota masyarakat bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. Yang kedua, kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap pekerjaan politik negara. Kelompok kepentingan biasanya bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik, biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan
salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen atau mandiri untuk mewujudkan tujuannya tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat, perseorangan atau kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elit politik, membayar pajak, serikat dagang, lembaga swadaya, masyarakat, serikat buruh dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kelompok penekan yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka, misalnya dengan berdemonstrasi, melakukan aksi mogok dan sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.